kita ujian servis minggu ini. Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kemurahan dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami masih dianugerahkan kesehatan sampai hari ini ya Tuhan. Dan pada sore ini kami mau mulai ibadah dins kami. Kami undang Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan ini menjadi gaya hidup kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Haleluya. Seperti yang
Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. We shout your name, shout to the earth, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Kami mau masuk lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau kekuatan dan perisai kami. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan teman-teman? Mari kita mau tetap bersemangat memuji Tuhan, sebab Dia perisai hidup kita. Haleluya. Tinggalkan aku menang, kau yang memegang hidupku di tanganku. Karena ku
kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Semoga ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau dengan bincang di part 2. Tuhan memberkati teman-teman yang akan bawakan bincang hari ini. Biar apa yang teman-teman dengarkan dari rumah, juga apa yang teman-teman bawakan, itu dapat masuk ke pikiran kami, hati kami, dan kami mendapatkan rema. Kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang kami dengar yang baik yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom guys, welcome back to GA Channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan like-nya. Ayo yang belum pencet siapa? Kamu udah pencet belum? Sudah, pasti. Oke, mantap. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi diskusi. Tetot yang benar itu bincang kriuk part 2. Kres. Sebelumnya aku Adnel dan partnerku akan membawakan sebuah topik yang hangat nih, yang sering gak kita sadari dan itu dekat dengan kita. Apa itu ya? Ya, jadi kita akan membahas tentang toxic relationship. Tapi toxic relationship itu bukan hanya tentang pacaran dan teman, tapi kita sama-sama membahas toxic relationship itu dalam keluarga. Karena keluarga itu kan adalah unit terkecil atau tempat pertama dan yang pasti utama dalam kehidupan kita. Teman-teman pasti tahu kan, ada quotes yang mengatakan Ohana means family. Family means nobody get left behind and forgotten. Jadi memang keluarga itu tempat yang gak akan pernah kita lupakan atau tinggalkan, ya kan ya? Nah, iya benar banget ya. Misalkan nih kalau kita merantau jauh atau kita punya masalah, pasti ujung-ujungnya keluarga kita tuh jadi porosnya. Kayak kita tuh kembali sama keluarga kita gitu. Nah, sebelumnya itu aku mau tanya, apa sih itu toxic relationship menurut kamu ya? Oke. Toxic relationship menurutku sebuah hubungan yang ditandai dengan perilaku beracun yang berpotensi merusak mental, fisik kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku sih yang namanya aja toksik ya. Toksik itu merupakan racun dan itu pasti sesuatu yang berbahaya yang harus kita hindari. Terus kalau relationship sendiri itu adalah hubungan atau relasi di mana kita tuh gak hanya menjalin relasi itu buat 2 orang aja, tapi buat beberapa orang, contohnya keluarga kita. Kalau digabung ini, toxic relationship itu adalah pola hubungan di mana salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak itu dirugikan, jadi nggak sehat. Dan kalau dirugikan kan pasti otomatis nggak ada yang namanya pertumbuhan, kasih, dan lain sebagainya. Yang pasti toxic relationship itu buruk banget lah buat kita dan membuat mental kita tuh jadi ciut. Gitu menurut aku ya. Ya, betul Kak. Nah, dalam Alkitab sendiri itu dijelaskan kalau toxic relationship ini berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita udah menjalani toxic relationship, apalagi kalau porosnya keluarga nih, pasti akan merusak dan menggerogoti aspek kehidupan kita. Misal, pelayanan kita, hubungan kita dengan Tuhan juga kalau kita gak teguh dalam Tuhan. Sama sahabat kita, sekolah kita, kuliah, pekerjaan, dan apapun itu. Sebelum bahas lebih dalam lagi, kita sama-sama buka kitab kita dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10 yang isinya berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau dibaca seluruh perikop dari pasal 4 ini, kita akan disuguhkan bahwa semua itu sia-sia dalam kehidupan ini. Nah, terus apa hubungannya? Bukan berarti menjalani hubungan itu akan sia-sia, apalagi kalau toksik. Tentu tidak. Tapi di sini kita diingatkan agar kalau menjalani hubungan toksik itu bisa diatasi. Caranya, ya kita menopang satu sama lain. Itu kenapa ada ayah, ibu, dan anak. Karena memang itu udah jadi panggilan dan barang kita untuk saling melengkapi. Sia-sia aja kalau misalkan kita pelayanan di luar, di gereja, tapi kita belum melayani keluarga kita sendiri.
Wah, setuju banget ya. Nah, aku juga sempat nyari nih versi mudah dibaca dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Jadi diawali dengan tanda kurung, terus ada tulisan sahabat dan keluarga memberi kekuatan yang berisi 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Apabila 2 orang bekerja sama, mereka akan mendapat lebih banyak dari pekerjaannya. Jika 1 orang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Orang yang sendirian jika ia jatuh tidak ada yang menolongnya. Jadi emang bener banget kalau keluarga itu adalah tempat yang utama yang harus kita layani. Nah, pasti teman-teman pernah kan dengar istilah jago kandang. Jadi istilahnya tuh kayak kita tuh berani di lingkup kita sendiri aja. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu malah merasa kebalikannya? Jadi teman-teman itu malah lebih berani dan lebih nyaman untuk mengekspresikan diri kalian itu saat berada di luar daripada di dalam keluarga. Contoh yang simpel aja deh. Kadang sering banget kalau ada masalah, kita tuh langsung cerita ke teman kita dulu daripada ke keluarga kita dulu. Nah, ini tuh juga merupakan salah satu toksik yang harus kita hindari. Kenapa ya Bapak kalau kayak gitu? Kenapa? Karena salah satunya itu kita kurang adanya keterbukaan. Nah, 2 minggu kemarin sempat dibahas bahwa dalam keluarga itu harus ada keterbukaan. Karena kuncinya kalau kita saling terbuka itu, kita pasti mudah untuk menyelesaikan masalah kita dalam keluarga. Nah, setuju banget ya. Ingat banget sama khotbah kemarin. Ya, betul sekali. Ibaratnya kalau kita kurang terbuka, kita itu akan enggan mengekspresikan diri kita, perasaan kita, pikiran kita, dan segalanya. Keterbukaan ini juga berarti kita tuh saling jujur satu sama lain. Karena kalau kita nggak terbuka nih, lama-lama isinya tuh kayak mendol terus, dipendam terus, sakit hati, dan capek pikirannya. Padahal sekitar 90% kita itu hidup dalam lingkup keluarga. Nah, dalam keterbukaan itu juga perlu loh yang namanya komunikasi. Kenapa bisa gitu? Karena komunikasi ini juga jadi bahasa kita untuk membuka pembicaraan. Jadi jangan sampai ini menjadi toksik. Contohnya itu kita nggak percaya dan takut nggak diterima, takut ditolak, dan lain sebagainya. Sungkan atau malu itu juga merupakan toksik tuh buat kita. Nah, aku mau nambahin nih Kak, yang harus kita miliki saat berkomunikasi itu ya kasih dan percaya. Karena kalau ada komunikasi yang baik, itu akan mencairkan suasana, membuat keluarga kita jadi lebih warm, dan pasti akan ada keterbukaan. Dan keterbukaan itu awal dari pemulihan, khususnya dalam keluarga. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gak hanya mengaku aja tentang apa yang sudah kita perbuat, tapi juga tentang perasaan kita, pikiran kita, dan apapun yang perlu kita sampaikan ke keluarga kita. Jadi penting ya teman-teman, dalam relasi kita itu perlu keterbukaan yang diawali dengan komunikasi yang baik. Ya, tepat sekali. Aku menyambung ya. Kalau kita nggak terbuka satu sama lain nih, pasti otomatis kita itu juga akan susah untuk mengekspresikan kasih kita buat keluarga karena nggak terbiasa dengan canggung. Yang ada malah kita sering untuk mengasihi sesama kita, sahabat kita, pacar kita, tapi kita tuh ingin kasih buat keluarga kita. Padahal peran kita sebagai anak juga perlu loh untuk menunjukkan kasih kita ke kedua orang tua kita dan saudara kita. Dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sikap taat dan hormat kita itu juga ditunjukkan bagaimana kita mengasihi kedua orang tua kita. Dalam Roma 12 ayat 10 juga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi nggak hanya untuk orang tua aja, tapi saudara kita tuh perlu untuk disayangi dan disupport. Ya, setuju banget Kak. Dan di dalam keluarga itu ya perlu ada kasih seperti Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan aja mau mengekspresikan kasihnya buat kita setiap waktu. Kita juga harus punya kasih ya, karena kalau ada kasih pasti ada keterbukaan. So, jangan sungkan-sungkan buat ekspresikan kasihmu
buat keluarga. Kalau kamu bukan tipe orang yang romantis, it's okay, kita cukup support dukung aktivitasnya. Misalkan kasih kue atau hadiah sederhana, dan yang pasti itu mendoakan juga ya, berhubungan sama mengasihi dia. Kalau tadi kita terbuka pasti gak akan ada reaksi. Kenapa bisa gitu? Kita gak bisa menerima kelemahan anggota keluarga kita. Kita susah untuk memberikan kasih kita buat mereka. Dan tidak adanya penerimaan itu juga karena kita egois, kayak semaunya sendiri. Bener nggak? Iya, benar banget Ian. Kalau kita maunya menuntut anggota keluarga kita dari A sampai Z, itu tandanya kita memiliki sikap yang egois dan nggak bisa menerima mereka apa adanya. Contoh yang simpel deh, misalkan adik kita kalau habis main, pasti kan mereka itu jarang beresin. Ada beberapa sih ya yang jarang beresin, kayak males. Nah, pasti kita akan langsung menyalahkan, kayak bilang, adik ini kok gini sih, males bersihin dan lain sebagainya. Alhasil kita tuh juga membandingkan, kayak aku ini loh habis apa-apa itu diberesin, misal itu ya. Tapi jangan sampai sih, kalau misal ada pun, yuk sama-sama belajar untuk mengubah hal itu. Bisa juga tuh kita merasa paling benar, kayak kita tuh di posisi kakak, jadi kita selalu merasa benar dan adik kita tuh selalu salah. Karena membandingkan itu lama-lama membuat kita dan saudara kita itu merasa nggak layak untuk dicintai, dan mereka akhirnya susah untuk menerima diri mereka sendiri. Ya kita kasih tahu pelan-pelan, misalkan adikku males dan nggak suka bersih-bersih, mungkin aku bantu biar dia tuh belajar rajin dan bisa membersihkan rumah. Pokoknya jangan sampai kita menuntut mereka dan nggak bisa menerima kelemahan mereka. Ya selagi ada komunikasi yang baik, kita bicarakan dan dibantu agar mengerti, karena kita kan juga punya kelemahan ya kan? Ya, benar banget Kak. Kita yang berdosa aja Tuhan masih mau menerima kelemahan kita, apalagi dosa kita. Jadi hal itu juga berlaku buat kita saat kita menerima orang tua kita juga. Jangan sampai kita masang standar buat orang tua kita atas kemauan kita sendiri. Misal, kenapa sih orang tuaku gak kayak orang tuanya A? Dan akhirnya kita membanding-bandingkan karena tak bisa menerima kekurangan orang tua kita. Syukuri dengan apa yang dimiliki orang tua kita. Kalau mereka kurang dalam hal ini dan itu, ya harus kita support dan bantu sambil menerima pelan-pelan. Nah, sini aku mau sharing sedikit. Jadi Pak aku itu kan seorang terus aku itu jadi jarang ketemu gitu. Nah, pertamanya aku kayak nggak terima, tapi ya berusaha terima orang tua aku kayak gitu sih. Jadi teman-teman jangan sampai kayak gitu, karena tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Namun orang tua pasti menyayangi anak-anaknya dengan sempurna. Nah, setuju dengan pendapatmu Ian. Setelah kita tahu nih kalau ternyata toxic relationship dalam keluarga itu bisa muncul dari kita yang kurang terbuka, membuat kita jadi susah untuk berkomunikasi dan kurang bisa menunjukkan kasih kita. Nah, ada juga nih hal-hal kecil yang kadang kita anggap sepele dan malah membuat toxic itu berkepanjangan. Misalnya kita cuek satu sama lain. Ini sering banget sih terjadi di dalam keluarga. Beberapa dari kita mungkin menyepelekan hal-hal dalam keluarga, kita nggak peduli dan justru kita malah peduli sama orang-orang di luar sana. Ibaratnya kalau di rumah itu tentang kamu dan dirimu aja. Bukan seperti itu ya. Yang benar itu ketika kamu di rumah itu tuh tentang kamu, dirimu dan keluargamu. Jadi jangan sampai kamu asik di luar sana, tapi keluargamu itu bahkan nggak ngerti apa yang kamu alami. Ya bener Kak. Aku mau nambahin nih Kak. Dan rasa cuek ini pasti sering membuat kesalahpahaman dalam keluarga. Karena komunikasinya itu ya itu aja. Karena kalau kita cuek, kita gak akan pernah paham apa maksud orang tua kita. Kita juga gak punya inisiatif untuk membantu orang tua kita dan saudara kita. Misalkan kita nggak tahu kalau orang tua kita sedang butuh apa. Ya meskipun kita tidak tahu, kita mungkin nawari bantuan seperti ada yang bisa dibantu, maaf Pak, dijamin
Pertanyaan itu membuat orang tua kalian jadi senang. So, jangan jadi generasi cuek. Mulai dari diri kita sendiri dan tunjukkan kalau kita itu punya inisiatif yang tinggi, gak hanya di sekolah, dimanapun, tapi di dalam rumah dulu deh. Yang paling melekat sama anak muda itu merasa malas, apalagi selama daring, pasti merasa malas dan jenuh. Dalam Alkitab sudah diingatkan, yaitu dalam Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut yang kecil dan salah satu binatang yang biasa disebut bangsa lemah aja, dia selalu bohat. Kita juga harus loh ya. Ya, setuju banget. Selama hari ini pasti kita merasa kayak males dan bosan terus kan bawaannya. Tapi ini merupakan salah satu ujian kita teman-teman. Justru di rumah aja kita tuh harus memanfaatkan waktu kita untuk semakin produktif dan peduli sama keluarga kita. Peran kita jadinya terasa lebih double-double, yaitu jadi anak dan jadi siswa dalam satu tempat yang sama. Kalau misal nih disuruh orang tua sewaktu-waktu, kita tuh harus mau ya dan jangan males. Mungkin kita mikir, aduh aku kerja tugas banyak dan lain sebagainya, tapi masih disuruh ini itu. Stop mikir seperti itu. Justru itu malah melatih kita untuk menjadi lebih produktif. Selain itu, kita tuh harus jadi anak yang taat ya. Biasanya siapa nih yang suka main kesana kemari, tapi kalau dilarang itu langsung ngambek. Nah, itu juga merupakan salah satu toksik loh, yang membuat pikiran kita jadi nggak benar. Pasti kita pikirkan, kenapa sih kok aku dikekang, kok dituntut seperti ini dan itu. Ingat ya guys, kalau orang tua kita itu punya maksud khusus yang pasti berguna untuk kehidupan kita. Jadi jangan salah mengartikan yang tidak. Karena orang tua kita kan juga titipan dari Tuhan. Jadi kita juga harus taat sama orang tua kita, apapun keputusannya orang tua kita, pasti mereka tahu yang terbaik untuk kita. Nah, setuju banget Kak. Terkadang memang keputusan orang tua itu malah membuat kita jadi sadar akan banyak hal yang sebelumnya kita nggak ngerti. Ya, kita boleh mengemukakan keputusan kita, tapi jangan maksa banget. Kalau memang itu kemauan kita, ya bisa dibicarakan baik-baik. Dan kalian juga harus punya kiat untuk mewujudkan kemauan dan keputusan kalian. Biar orang tua kalian percaya dan menghargai kalian juga. Intinya harus taat dan gak boleh malas loh ya. Nah, aku mau nambah sedikit tentang dunia perfilman. Di antara teman-teman pasti tahu ya film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau disingkat NKCTHI. Tahu nggak? Tahu dong, itu film yang wajib ditonton kalau teman-teman belum nonton sih. Tapi kalau misalkan nggak nonton ya apa-apa nonton ulang karena itu bagus banget tentang pesan dan maknanya akan kekeluargaan. Ya, benar banget. Aku ulas sedikit ya bagaimana ceritanya. Jadi ada sebuah keluarga di mana ayah dan ibu mempunyai 3 orang anak yang karakternya berbeda-beda. Anak sulungnya itu sifatnya bertanggung jawab karena didikan orang tuanya sejak kecil. Jadi dia sudah dititipin untuk jaga adik-adiknya. Anak yang kedua sifatnya pendiam, jadi suka memendam, kurang bisa mengekspresikan dirinya, tapi kreatif. Dan si bungsu ini anak yang sangat disayangi ayahnya, dan kepribadiannya super. Kelihatannya keluarga ini itu baik-baik aja, karena di awal kita akan disuguhkan yang manis-manis. Tapi singkat cerita ada pemicu konflik yang membuat keluarga ini menunjukkan bagaimana keadaan asli di dalamnya. Ternyata ayahnya yang mempunyai sifat egois dan suka menuntut anak yang pertama mendapat tekanan dari orang tuanya. Si anak kedua yang akhirnya meluapkan amarahnya. Dan si bungsu yang marah karena selalu dituntut oleh ayahnya
semacam dikekang gitu, karena dia anak yang terakhir. Nah, dari sini sudah kelihatan kan kalau gak ada keluarga yang sempurna di dalam, dan banyak toksik yang bermunculan seperti sifat egois, memendam, dan sebagainya. Di dalam film yang nampaknya indah dan baik-baik saja ditunjukkan kenyataannya bagaimana. Nah, apalagi kehidupan keluarga kita yang sesungguhnya. Wah, mantap banget Ian. Aku sempat baca quotes nih yang isinya kita tidak dapat memilih keluarga atau memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita dapat memilih untuk mempertahankan jati diri kita. Nah, jati diri yang bagaimana? Yang pasti benar di mata Tuhan ya, dan berguna untuk kebaikan keluarga kita. Dalam Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita adalah anak-anak terangnya Tuhan. Kita pelayanan ini dan itu di gereja, dan orang lain itu merasa terberkati dengan kita. Tapi keluarga kita anehnya malah gak kecipratan dan gak merasa terberkati, kayak hambar gitu. Nah, itu berarti ada yang salah. Kita harus introspeksi diri kita, kenapa ya kok bisa sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai pelayanan kita di dalam keluarga itu terlupakan. Ya, benar banget Kak. Jangan sampai juga kita itu sibuk di luar sana sini karena kita kurang nyaman sama keadaan keluarga kita. Jadi kita harus mensyukuri keluarga kita sebagaimana mestinya. Kalau Tuhan menciptakan beberapa dari kita dalam keluarga yang menurutku nggak enak dan sebagainya, mungkin Tuhan itu punya rencana tersendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan juga, dan salahkan dirimu kenapa kok dilahirkan kayak gini. Karena kalau kita misalkan dilahirkan dengan keluarga yang menurut kita bermasalah, pasti Tuhan memberi jalan buat setiap masalah yang dihadapi keluarga kita. Toksik kita ibaratkan deh sama ular yang berbisa. Nah, kalau kita dipatok dan gak segera ditangani, darah kita pasti akan menggumpal karena racunnya sudah menyebar kemana-mana, dan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi harus segera ditangani agar darahnya bisa tetap mengalir dengan baik. Jangan sampai toksik dalam relasi keluarga itu menyebar sampai seluruh aspek kehidupan kita. Selagi bisa diatasi sekarang, lebih baik dilakukan saja sekarang. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita punya waktu dengan keluarga kita. Jadi kalau kita aja bisa melakukan yang terbaik di luar sana, kita juga harus bisa melakukan yang terbaik buat keluarga kita ya. Mantap ya. Jadikan keluarga adalah tempat pertama kamu untuk bertumbuh. Mungkin saja dari hal-hal yang tidak enak, tapi kita harus percaya kalau dari yang tidak enak itu Tuhan itu bisa mengubah jadi sesuatu yang indah kalau kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Nah, sebelumnya akan aku tutup dengan satu quotes. A family doesn't have to be perfect, it just needs to be united. Yang artinya, keluarga tidak perlu menjadi sempurna. Yang diperlukan hanyalah menjadi satu. Sip, mantap. Baiklah, sekian untuk bincang kriuk sesi ini. Nantikan kami dalam bincang kriuk berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan jadi anak muda yang produktif dimanapun teman-teman berada ya. Saya Ian. Dan saya Adel. Kami pamit undur diri. God bless you and happy Sunday. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dari awal hingga akhir. Semuanya dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dan biarlah sesi tukso ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan mengingatkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa juga buat negara dan bangsa ini Tuhan, biarlah Engkau segera memulihkan kondisi yang dialami bangsa ini Tuhan, agar semuanya dapat kembali menjadi yang normal Tuhan. Dan kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai gereja-gereja di luar sana Tuhan, biarlah
mereka dapat melakukan ibadah dengan lancar dan Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Dan lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, biarlah selalu menyertai kami hingga sampai di rumah yang selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. God bless you and happy Sunday.